Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Tumben gak aktif, kata Pak Haji saat mendengar suara operator di telepon. Mungkin HP-nya lagi lowbat, Pak, kata Haji. Ya udah, kamu nunggu aja ya, Haji, paling bentar lagi pulang. Iya Om, Haji akan tunggu. Jadi besok berangkat ke Manado, tanya Pak Haji tiba-tiba membuat Mama Reni terkejut. Hah, kamu mau ke Manado? Tanya mamahnya. Iya Pak, besok Aji berangkat, jawab Aji. Membuat wanita itu langsung berpikir keras, karena ia tahu betul apa yang membuat putri satu-satunya tiap hari merenung sendiri di dalam kamarnya. Jelas saja hati seorang ibu pasti mengetahui apa yang putrinya rasakan. Dan beberapa hari yang lalu akhirnya Reni menceritakan penyebab kegalauannya selama ini. Namun namanya orang tuanya bisa memberikan nasihat buat putrinya agar berpikir positif tentang Aji dan menyuruh untuk pelan-pelan mencari tahu tentang Aji. Malah justru sekarang tiba-tiba ia mengetahui bahwa besok Aji sudah harus berangkat ke Manado. Reni tahu kalau kamu mau ke Manado, tanya wanita itu dengan raut wajah khawatir. Belum Tan, makanya Aji pengen ngasih tahu ke Reni hari ini, jawab Aji. Emangnya kalian pacaran ya? Tanya Pak Haji yang terlihat heran antara istrinya dan juga Aji. Papa, masa iya nggak perhatiin anak kita beberapa hari ini sering murung dan mama yakin penyebabnya karena nak Aji. Aji terkejut mendengar. Ci, kamu apain anak bapak? Tanya Pak Haji, tapi wajahnya terlihat tersenyum, membuat Aji hanya menarik nafas. Nggak tahu juga Pak, Aji juga bingung dengan semuanya, jawab Aji. Apa bingung? Tanya mamahnya Reni. Bapak mau nanya sekarang, apakah kamu sayang sama Reni? Tanya Pak Haji menatap Aji. Ya jujur, Aji bingung dengan apa yang Aji rasakan saat ini. Tapi setiap Aji memikirkan Reni, Aji merasa sakit Pak, jawab Aji membuat Mama Reni menghela nafas. Itu berarti kamu sayang Dek, kata Pak Haji tersenyum. Bapak nggak melarang kamu berpacaran dengan anak Bapak. Aji terkejut, karena Bapak yakin kamu tuh pria yang bertanggung jawab dan kamu juga sebetulnya sudah mempunyai penghasilan sendiri. Tapi saran Bapak sih biarkan Reni menyelesaikan kuliahnya dulu baru kalian ke jenjang pernikahan ya. Pak kok mikirnya udah jauh gitu, ujar wanita itu. Iya Pak, tapi kasih Aji waktu untuk bisa meyakinkan semuanya. Karena Aji sengaja menggantung ucapannya. Karena apa nak? Tanya Mama Reni yang terlihat paling penasaran. Karena sebetulnya Reni udah punya cowok juga Pak, Tan. Masa sih? Tapi yang Tante tahu kalau Reni itu udah putus sama Joko, iya kan Pak? Joko ya namanya Tan. Ya Joko, tapi kayaknya udah putus lama deh sama Reni, ujar wanita itu kembali. Oh, ujar Aji. Udah, mending kamu mikirin dulu kerjaan kamu nanti di Manado, kata Pak Haji menyela.
Mama tahu Aji inilah yang sering membantu Papa untuk mengembangkan produknya di toko. Dan Mama tahu Aji ini udah jadi supervisor loh, masih muda, punya karir yang bagus. Bagus dong, ujar mamanya. Ingat pesan tante, jaga kepercayaan kami saat kamu di Manado ya. Kembali tubuh Aji bergetar setelah mendengar ucapan wanita itu. Iya Tan, akhirnya mereka kembali mengobrol santai dan terlihat Aji sesekali tersenyum mendengar candaan Pak Haji. Tak lama Mama Reni pamit ke dalam dulu karena ingin menonton sinetron yang sebentar lagi akan main. Lalu Pak Haji menitip sesuatu ke Pak Haji, membuat Pak Haji sedikit terkejut. Namun Aji menjelaskan semuanya, menjelaskan maksud ia menitipkan sesuatu itu ke Pak Haji yang akhirnya menerima titipan tersebut. Saat masih asik-asiknya mengobrol, HP Aji berdering. Bentar Pak, Aji segera berdiri saat melihat nama seorang di layar HP-nya. Ia segera keluar ke teras rumah untuk mengangkat teleponnya. Ya halo, Assalamualaikum ayah, ini Dea ya. Waalaikumsalam. Iya Dek, ada apa? Tanya Aji yang ternyata Dea menelpon Aji menggunakan HP mamahnya. Ayah nggak kesini? Ups, oh iya ya, lupa. Aji tersadar sesuatu. Jadi kan jemput Dea sama mamah. Emangnya Dea mau kemana? Tanya Aji. Pengen jalan-jalan ya. Hehe, kan besok ayah udah berangkat ke Manado. Aji terdiam. Dia heran kenapa gadis kecil itu mengetahui semuanya. Iya dek, nanti ayah ke sana, jawab Aji mengecilkan suaranya agar tak terdengar oleh Pak Haji di dalam. Asik, mah, ayah mau ke sini mah, kata Dea seperti berbicara dengan seseorang. Ya udah, Dea tunggu ya ayah datang ke sini. Oke deh. Sini sayang, mama mau ngomong sama ayah. Terdengar suara Mita di seberang mengambil alih. Halo Ji, ya Mit, hati-hati nyetirnya, jangan ngebut-ngebut ya. Aji tersenyum mendengar pesan wanita itu. Ya udah, mama sama Dea nungguin loh. Oke, jawab Aji singkat. Lalu kemudian setelah pamit akhirnya Aji menutup teleponnya dengan nafas yang terasa sesak. Aji terdiam memikirkan semuanya. Dilema tiba-tiba menghampirinya. Di satu sisi ia ingin bertemu dengan Reni yang mungkin untuk terakhir kalinya. Namun kalau misalkan ia bertemu Reni, ia tidak yakin akan bisa ke tempat Mita. Sedangkan kalau ia tidak ke tempat Mita saat ini, bagaimana dengan gadis kecil itu yang bernama Dea? Apakah ia akan mengubur semua mimpi-mimpi indah gadis kecil itu? Hatinya terasa sakit. Ia tak mampu memecahkan masalah yang sedang melandahnya saat ini. Beberapa saat ia masih berkutak dengan pikirannya, lalu tiba-tiba Pak Haji keluar menemui Aji. Kok berdiri di situ? Tanya Pak Haji yang melihat Aji masih berdiri di teras sambil melamun memikirkan banyak hal. Enggak Pak, ujar Aji menoleh. Lagi ada masalah? Tanya Pak Haji membuat Aji menarik nafas. Pak, sepertinya Aji tidak bisa menunggu Reni karena Aji menahan nafasnya sesaat sebelum melanjutkan ucapannya. Karena Aji harus menepati janji terhadap seorang anak. Pak Haji terdiam dan terkejut mendengar ucapan Aji barusan. Kamu sudah menikah? Tanya Pak Haji dan Aji menggelengkan menjawabnya. Terus, Bapak percaya sama Aji? Tanya Aji membuat Pak Haji makin bingung.
Aji akan jelaskan nanti saat Aji sudah sukses seperti yang Aji sampaikan tadi ke Bapak, kata Aji dengan mantap dan akan mengambil kembali titipan Aji tadi. Jadi apa yang Bapak harus katakan ke Reni nanti? Tanya Pak Haji. Ngomong apa-apa Pak, biarkan Reni menjalani kehidupannya seperti biasa kembali, supaya dia tidak memikirkan Aji lagi, jawab Pak Haji. Terasa sangat berat mengambil keputusan ini, namun Aji sudah memantapkan hatinya dengan keputusannya saat ini. Jadi kamu yakin dengan semua ini? Tanya Pak Haji. Ya sudah, Papa hanya bisa berdoa semoga kamu baik-baik saja di sana dan semoga kamu sukses nantinya, kata Pak Haji tersenyum. Oh iya, tante mana Pak? Tanya Haji. Bentar, kata Pak Haji, lalu kembali masuk ke dalam rumah untuk memanggil istrinya. Tak lama, Pak Haji dan juga istrinya keluar. Loh, kok buru-buru Ji? Tanya wanita itu heran, gak nungguin Reni dulu. Haji menggelengkan kepalanya. Gak perlu Tan, nanti biar Pak Haji aja yang jelasin semuanya. Heran dengan semuanya. Udah mah, biarkan Aji pergi untuk mengejar cita-citanya, kata Pak Haji tersenyum. Ya sudah, Mama nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kamu jaga diri ya, baik.